Pergerakan indeks harga saham gabungan nih sama nih seperti wajah Suksi. Tadi sempat cemberut-cemberut begitu ya. Pergerakannya gelap tampak ya. lesu hari ini, Betul, tampak gelap gelap sekali. gitu ya, sesuai dengan nada dan busana dari Susi hari ini. Tapi sebetulnya apa yang membuat pergerakan indeks harga saham gabungan kita cenderung lesu begitu ya? Pertanyaannya adalah ini window dressing dengan Santa Claus Rally apakah akan datang begitu ya untuk Natal tahun ini? Kan Menurut udah Susi. datang ya, tolong ya. Cuman Oke. mungkin memang nggak setinggi dengan potensi kayak di November itu kan kenaikan ISG sampai 4,2% Bukan gitu Santa ya. Claus Rally namanya. Santa Claus Rally kan Cuman, biasanya di momen-momen cuman di karena ini pekan-pekan Natal. perdagangannya cuma sisa 3 hari ya, besok sama minggu depan itu 2 hari untuk di akhir Desember ya. Cuman kan sekarang kan sisa perdagangannya cuma 3 hari, jadi dan udah banyak investor itu liburan. Nggak liburan ya kalian ya? Kalian nggak liburan memang ya? Susi juga nggak libur. Jadi karena sudah banyak yang libur, jadi orang itu lebih fokus sama liburannya. Makanya kalau kita lihat transaksinya juga sebenarnya cenderung lebih sepi ya dibandingkan dengan minggu kemarin gitu. Jadi transaksinya juga sudah mulai cenderung sepi, orang-orang juga mulai aksi taking profit karena butuh uang buat liburan. Dan juga selain itu kan sentimen informasi atau berita-beritanya kan juga lebih sedikit, paling nanti malam cuma ada GDP Amerika Serikat. Tapi data-data dari domestik kan udah nggak ada semua, udah nanti di bulan depan. Jadi sentimennya juga sudah dikit, orang-orang juga sudah cenderung lebih wait and see aja sih, lihat-lihat doang. Transaksinya tuh udah malas karena udah momen-momen liburan gitu loh. Jadi tolonglah liburan. Oke, nah kita lihat tapi momen-momen liburan ini masih ada loh beberapa saham yang pergerakannya masih ARA ya? ARA gitu kan. Iya Tadi dong. salah satunya juga termasuk yang sempat dibahas juga oleh Susi begitu ya. Nah, pilihan dari para pelaku pasar akan emiten-emiten yang menarik perhatian ya. Kemarin juga sebetulnya ada beberapa saham yang ARA begitu ya, termasuk adalah Supa ya yang sempat IPO, yang baru IPO begitu. Tapi hari ini koreksinya cukup dalam begitu, taking profit sudah udah astaga naga. sudah ada aksi profit taking begitu ya dilakukan oleh para pelaku pasar. Hari ini ada beberapa saham termasuk adalah tadi sempat dibahas Susi, Inet begitu ya, melesat juga ARA begitu pada perdagangan hari ini. Nah, seperti apa sebetulnya pilihan dari para pelaku pasar untuk saham-saham ataupun juga emiten-emiten di sisa hari perdagangan 2025? Iya, memang sih sentimen udah sepi ya maksudnya dari data-data ekonomi. Tapi selain data ekonomi kan ada data yang lain nih Iva. Jadi aksi-aksi korporasi yang pada hari-hari sebelumnya itu sempat tersendat, pending gitu ya. Nah hari ini Inet sudah meresmikan akhirnya right issue juga. Jadi sebelumnya itu dia dikabarkan right issue tapi ditunda karena belum dapat persetujuan dari OJK. Nah baru hari ini sudah rilis resmi ya dari Inetnya sendiri bahwa akhirnya dia akan melakukan right issue 12,8 miliar lembar saham dengan total dana right issue-nya itu kurang lebih 3 triliun rupiah. Dan tentu saja ini menjadi kabar baik karena kan kemarin investor itu harga sahamnya sempat turun ya lumayan tajam karena ya investor kan di PHP ya, tapi sekarang ternyata sudah resmi nih akan menjalankan right issue. Sebenarnya bukan saham Inet aja yang mau menjalankan right issue. Ada salah satu juga saham Baby ya, Multitrend Indo yang sempat di-mention sama anaknya Pak Purbaya. Ternyata saham tersebut juga mau right issue. Nah kalau kita lihat memang right issue-nya nggak besar ya, nggak sampai triliunan, tapi kalau kita lihat dia itu mau pakai dananya itu untuk ini ya, pengambil alihan EGI ya, salah satu perusahaan dengan transaksinya itu kurang lebih sampai 269 miliar, makanya menarik. Tapi menurut saya memang sometimes investor itu kalau lagi sahamnya disebut sama sosok-sosok yang lagi trending tuh jadi cepet naik gitu, selain dari sentimennya karena ternyata memang lagi rame right issue di akhir tahun. Oke, tapi tetap sekali lagi disclaimer on begitu ya. Pokoknya tetap lihat lagi, check and recheck lagi begitu khususnya untuk entry point dari para pelaku pasar ya. Nah, perkiraan Susi untuk 3 hari perdagangan terakhir di sepanjang tahun 2025 dinamikanya akan seperti apa? Menurut saya sih masih akan tetap sepi ya, masih tetap kurang menarik karena orang-orang akan cenderung ya udahlah ya, masih ada tahun depan kok gitu. Karena kalau kita lihat kan transaksinya juga makin kurang menarik, datanya juga semakin sedikit gitu ya. Ya paling kayak ada kabar-kabar dadakan aja kayak Inet gitu, kemudian ada Baby yang tiba-tiba di-mention. Jadi cuman menarik ya karena itu. Kalau teman-teman lihat juga saham-saham Konglo itu kan naik itu kan yang mendorong ISG itu kan maksudnya saham-saham Konglo. Nah saham-saham Konglo sekarang udah mulai lesu karena udah
nggak cukup Taking ramai profit. pada taking profit, karena ya sebenarnya mereka udah cuan banyak loh, Iya. bahkan multi bagger. Jadi menurut saya sih wajar aja. Akhir tahun orang pengen closing, portofolionya mau bagus, karena terutama untuk kayak wakil manajer investasi, dia kan harus ada laporan akhir tahun gitu Iya. ya. Jadi mungkin sebagian mereka melakukan aksi taking profit untuk nasabah-nasabahnya gitu. Menurut saya sih itu wajar aja. Tapi menurut saya nanti di Januari harusnya sudah mulai ramai lagi, karena potensi beberapa saham konglo itu akan masuk di indeks MSCI di Februari. Oke. Jadi ketika ada masuk ya potensi saham-saham konglo di MSCI Februari, itu bisa mendorong volatilitas lagi. Sekarang diskon, bisa lagi di Januari harga sahamnya bisa naik lagi. Oke, Disclaimer all, ya. oke. Jadi artinya menurut Susi dinamikanya tidak akan terlalu banyak begitu ya di sisa perdagangan di tahun 2025 ini. Nah, artinya rentang pergerakan indeks harga saham gabungan juga tidak akan terlalu jauh begitu dari level saat ini di 8.500-an, 8.600-an begitu. Seperti apa menurut Susi indeks kita akan menutup tahun? Apakah possible begitu untuk mengejar kembali ke level all time high-nya begitu di level 8.700-an atau bahkan lebih ngegas lagi dari 3 hari terakhir begitu 9.000 kalau kata Pak Purbaya. Ya, ini Pak Purbaya atau anaknya bisa nggak ngomong lagi 9.000 gitu, jadi biar bisa jadi booster 3 hari. Tapi sudah sepi ya marketnya ya. Bisa aja. Jadi karena liburnya panjang gitu ya, mungkin kalau seminggu masih ada potensi ya, ini kan sisa 3 hari doang. Minggu ini sehari, minggu depan 2 hari untuk Desember gitu ya. Jadi kalau 9.000 sih saya agak pesimis ya, kecuali perdagangannya masih dipanjangkan lagi gitu. Mungkin bisa saja tercapai yaitu di tahun depan, mungkin di Januari gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih untuk 9.000 itu masih butuh poin sekitar 300 something gitu ya. Jadi 400-an lah, 400 Cukup jauh something. ya, dikejar Cukup dalam jauh, 3 hari. hanya sisa 3 hari gitu. Sementara kan ISG kan naiknya kan bukan yang langsung lonjakannya tajam gitu ya. Jadi menurut saya sih kayaknya paling bolak-balik di 8.500-an, 8.600-an. Tapi masih oke lah, secara closing harusnya masih hijau selama Desember. Oke, oke. Dan sebetulnya kalau kita lihat year to date juga sebetulnya sudah signifikan. Ya, begitu 21% Betul, loh. betul. Dan ini juga sudah menandakan bahwa pergerakan equity market kita sangat baik begitu performance-nya Baik. untuk tahun 2025 ini, bahkan compare di tahun lalu ya. Compare 10 tahun lalu ini adalah terbaik 10 tahun lalu. Iya, dan bahkan tahun Tahun lalu sekitar 13-an enggak, minus tahun justru 2024 ya. minus 2,6%. Iya, ya. dan sempat juga ada performance yang cukup baik itu kalau tidak salah di kisaran belasan persen begitu Belasan ya. persen itu di 2016, 15,6%, 2017 20,14%, sisanya itu rata-rata di 5%-an, di bawah 10%. Iya, artinya ini salah satu